Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Open System Interconnection atau itu biasa disebut dengan OSI, Seven Layer Model. Jadi OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. OSI itu model ini sebenarnya adalah sebuah model atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui yang namanya jaringan atau sebuah sambungan gitu. Contohnya itu dari laptop atau handphone yang kita pakai ke sebuah website seperti Google or website apapun yang kalian suka. Jadi OS ini dibuat oleh ISO dan tujuan utamanya adalah supaya kita lebih mudah memahami cara kerja jaringan komputer, karena kalau proses komunikasi data dijelaskan sekaligus secara keseluruhan itu pasti ribet banget dan otak-otak kita tuh nggak bisa memahami dengan jelas. Maka dari itu proses komunikasi data itu penting. Jadi OS itu dibagi dari 7 layer. Nah, 7 layer ini tuh bekerja secara berurutan dari layer paling atas sampai layer paling bawah. Layer yang paling atas lebih dekat dengan user atau pengguna kita sendiri, sedangkan layer paling bawah lebih dekat dengan perangkat keras atau hardware-nya. Oke, mulai dari layer pertama. Di sini ada application layer. Ini adalah layer paling sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita buka YouTube, Google, kirim email, dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya jalan di application layer. Jadi contoh protokol yang bekerja di layer ini tuh sebenarnya kayak HTTP kalau kalian familiar, FTP, SMT, dan lain-lain. Terus di bawah layer itu ada application layer. Di sini ada presentasi layer. Layer ini tugasnya merapikan data sebelum dikirim. Jadi data yang dikirim itu diatur formatnya supaya bisa dipahami oleh perangkat penerima. Selain itu, presentasi layer juga mengatur keamanan data seperti proses enkripsi. Contohnya saat kita mengakses website menggunakan HTTPS. Selanjutnya decision layer. Decision layer ini bisa diibaratkan sebagai penjaga koneksi. Dia yang mengatur kapan koneksi dibuka, dipertahankan, ditutup. Dengan adanya session koneksi, komunikasi antar dua perangkat bisa berjalan dengan lancar tanpa tiba-tiba terputus. Selanjutnya ada transport layer. Ini merupakan salah satu transport yang paling penting, sangat penting. Transport layer ini bertugas memastikan data yang dikirim bisa sampai ke tujuan dengan benar. Di layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP ini digunakan jika data harus dikirim dengan akurat, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan, misal untuk streaming video or bermain game online or something. Terus di bawahnya itu ada network layer. Network layer ini bertugas mencari jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan. Layer ini tuh menggunakan IP address sebagai alamat logis. Perangkat-perangkat jaringan yang bekerja di layer ini itu seperti, kalau kalian tahu, WiFi itu pasti ada router. Nah, router ini salah satu alatnya. Setelah itu ada data link layer. Nah, layer ini tuh bekerja dalam jaringan lokal. Data link layer ini menggunakan MAC address atau untuk mengenali perangkat yang berfungsi mendeteksi kesalahan saat data dikirim. Biasanya perangkat ini seperti switch bekerja pada layer ini. Yang terakhir atau yang paling bawah itu physical layer. Ini adalah layer paling bawah yang berhubungan langsung dengan jaringan, fisik jaringan. Seperti LAN, fiber optic, sinyal listrik, sinyal cahaya, dan lain-lain. Tanpa physical layer ini, data tidak akan bisa dikirim secara fisik. Oke. Kalau disimpulkan itu ketika kita membuka sebuah website, data akan diproses dari aplikasi layar, kemudian turun
sampai ke basic layer untuk dikirim melalui jaringan. Setelah sampai tujuan, data tersebut itu akan naik kembali dari layer ke bawah ke atas. Jadi kesimpulannya, OSI atau Seven Layer Model sangat membantu kita dalam memahami jaringan komputer secara rapi, terstruktur, dan ideal. Dengan memahami OSI ini, kita jadi lebih mudah belajar jaringan dan menganalisis masalah-masalah ketika terjadi gangguan pada jaringan tersebut. Oke, demikian presentasi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.